Halo Sobat Otomotif, jumpa lagi bersama saya di channel Dewantara Aki, channel yang membahas tentang seputar kendaraan aki bermotor roda 2 maupun roda 4. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan ke kalian semua, yaitu penyebab aki mobil meledak atau pecah. Dan ini sudah saya siapkan di monitor dan sudah saya rangkum materinya dan akan saya jelaskan ke kalian semua. Sebelum saya jelaskan, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua di bidang aki kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Langsung kita masuk ke materi ya teman-teman. Penyebab aki mobil meledak atau pecah itu ada beberapa faktor yang sering terjadi di lapangan, dan ini saya kutip yang sering terjadi di lapangan ya teman-teman. Yaitu ada beberapa. Yang pertama, faktornya air aki kering, dan ini sering terjadi pada aki basah. Kenapa saya sebut yang sering terjadi aki basah ya teman-teman? Ya karena aki basah ya memakai air sir ya teman-teman, air sir atau air aki gitu. Jadi perawatannya, jika teman-teman memakai aki yang jenisnya basah, maka teman-teman harus sering mengamati atau cek secara berkala kondisi air aki pada mobil kalian ya. Jadi apabila lalai itu bisa menyebabkan aki meledak atau aki pecah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jika semisal gambaran ya teman-teman, aki kalian kan aki basah, dan apabila di dalam aki tersebut tidak ada air, maka otomatis lapisan sel yang ada di dalam itu terjadi konsleting, sehingga dia panas karena mendapatkan suplai aliran listrik dari alternator, sehingga panas kemudian bisa membuat wadah aki bisa pecah, bahkan tutupnya bisa pecah melepaskan seperti ini. Itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan aki pecah, yaitu air aki yang kering ya. Makanya teman-teman, solusinya supaya cek rutin secara berkala pada kondisi aki mobil kalian, dan ini diperuntuk untuk aki basah ya teman-teman, yang sering terjadi untuk air aki yang kering ini. Yang kedua ya, faktor yang kedua yaitu terjadi percikan arus pendek, dan ini biasanya terjadi pada mobil yang sudah dimodifikasi atau ada tambahan atribut atau variasi-variasi yang membutuhkan aliran listrik pada aki. Jadi maka teman-teman, apabila mobil kalian ingin dimodif atau ditambah aksesoris yang lain, maka perlu diperhatikan secara detail agar tidak terjadi percikan pada arus pendek pada aki gitu, sehingga tidak ada percikan api yang menyebabkan aki bisa meledak. Jika terjadi ya teman-teman, jika terjadi percikan api pada aki, maka aki bisa meledak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Solusinya, apabila teman-teman ingin menambahkan aksesoris lain yang mengandung unsur aliran listrik, teman-teman juga harus bisa memperhatikan dengan detail dan safety tentunya, sehingga tidak terjadi atau tidak terjadi percikan aliran listrik yang menyebabkan aki meledak. Kedua faktor itu yang kemungkinan besar jarang terjadi ya teman-teman, jarang terjadi di lapangan. Lah, satu faktor ini yang akan saya sebutkan yang sering terjadi di lapangan, dan ini bisa menyebabkan hampir 80% menyebabkan aki bisa panas, meledak, dan pecah. Faktornya seperti apa? Faktornya yaitu kelistrikan terlalu besar. Jadi seperti ini. Ini yang terjadi apabila kelistrikan pada mobil terlalu besar yang menyebabkan aki bisa meledak
Bisa dari samping, bisa dari atas, bisa seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Bisa kalian lihat dan kalian amati. Karena kelistrikan terlalu besar sehingga menyebabkan wadah pada aki ini pecah, sehingga bisa membahayakan pada mobil kalian. Bisa jadi akibatnya air aki bila tumpah pada bodi kalian, maka bodi bisa menyebabkan rusak. Di sisi lain bodi juga rusak, itu bisa menyebabkan air aki menempel pada bodi kalian dan bisa korosi ya teman-teman, bisa menyebabkan korosi pada mobil kalian. Intinya itu apabila aki meledak seperti itu bisa membahayakan diri kalian, juga merugikan pada mobil kalian. Lalu bagaimana Bang untuk solusi apabila kelistrikan pada mobil itu terlalu besar? Oke, sebelum saya menjelaskan solusinya, saya akan jelaskan tanda-tanda apabila alternator itu terlalu besar. Biasanya itu terjadi atau itu muncul di dashboard pada mobil kalian, yaitu ada indikator aki yang menyala. Itu ada dua kemungkinan, bisa tidak mengisi atau bisa alternator tidak fungsi. Yang kedua, bisa jadi alternator terlalu besar. Jadi apabila pada dashboard kalian ada indikator aki warna merah yang menyala, supaya teman-teman berhenti dan cek kondisi aki kalian ya. Jika aki kalian itu terlalu panas, maka bisa jadi alternator terlalu besar atau kelistrikan terlalu besar. Jika aki kalian hangat dan tidak terlalu panas banget, itu bisa jadi alternator memang tidak mengisi pada aki. Jadi itu adalah tanda-tanda jika kelistrikan terlalu besar atau kelistrikan tidak mengisi pada aki. Itu tanda-tandanya ya teman-teman. Terus bagaimana Bang untuk solusinya apabila kelistrikan terlalu besar? Solusi saya yaitu silahkan mobil kalian dibawa ke tukang dinamo, atau di Jawa seperti ini dibawa ke tukang dinamo ampere supaya dibetulkan dan bisa distabilkan seperti semula. Karena jika kelistrikan terlalu besar ya teman-teman, jika tidak diperbaiki secara cepat, maka itu bisa merugikan kalian juga. Apabila teman-teman beli aki yang terlalu mahal atau kualitas bagus, jika kondisi alternator terlalu besar, itu juga bisa merusak aki dan menyebabkan aki cepat tekor. Jadi seperti itu ya teman-teman. Maka dari itu jangan sampai terjadi pada aki kalian jika kelistrikan terlalu besar dan menyebabkan aki kalian bisa pecah. Langsung segera tindak lanjuti secara cepat ya teman-teman, agar aki kalian tetap aman. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan ke sobat otomotif semua yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Apabila teman-teman masih ada yang belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar karena ini sifatnya sharing ya teman-teman. Dari saya cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam otomotif.